Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti saya akan menayangkan dulu program-program pembangunan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong. Nah, kita akan di ini. Lanjut. Ini profil lurah, struktur organisasi Kelurahan Cijagra. Nah, ini strukturnya sudah di layar. Nah, ini kita mengacu pada RPJMD Kota Bandung tahun 2018-2023 dengan visi terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis. Dengan misi membangun masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas, dan berdaya saing. Yang kedua, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih. Tiga, membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan. Empat, mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang pembangunan infrastruktur, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Yang terakhir, lima, mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi. Landasan kebijakan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang kecamatan, Perda Nomor 8 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, bawah Perwa Nomor 1407 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tupoksi, serta tata cara kerja kecamatan dan kelurahan di lingkungan pemerintah Kota Bandung sebagai rekomendasi. Visi Kota Bandung, Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis. Dengan meliputi bidang pemerintahan, kewilayahan, kemasyarakatan. Dengan Permendagri nomor 81 tentang evaluasi desentralisasi kelurahan, indeks kepuasan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, sasaran dan target penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat. Permasalahan bidang pemerintahan, bidang kewilayahan, dan bidang kemasyarakatan. Bidang pemerintahan, ini yang terjadi di wilayah Kelurahan Cijagra, tentang masih banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa pihak ketiga atau pemandu berkas dalam pengurusan pelayanan, sehingga dengan sendirinya mereka pasti akan mengeluarkan kos atau biaya jasa untuk orang yang mereka suruh. Permasalahan akan muncul jika ada kekurangan persyaratan dari si pemohon itu yang mereka ajukan. Pasti berkas tersebut akan bolak-balik, dan hal tersebut akan berdampak pada kos atau tambahan biaya yang diberikan kepada orang yang mereka suruh. Nah, inilah yang ini akan menimbulkan kesan pelayanan mereka itu dipersulit. Yang kedua, permasalahan dari bidang pemerintahan, masih adanya keluhan dari masyarakat tentang pelayanan yang diberikan oleh RT dan RW. Karena mereka merasa bahwa pengurus RW, RT itu kadang jarang di rumah sebenarnya. Yang kedua, bidang kewilayahan, tentang banyaknya keluhan dari masyarakat mengenai keberadaan pedagang kaki lima atau PKL, khususnya yang berada di Jalan Buah Batu, Cijaga, Suryalaya, karena selain mengambil hak pejalan kaki, fasilitas umum, juga sangat mengganggu keamanan, kenyamanan, keindahan lingkungan, sehingga sering mengakibatkan terjadinya keributan kecil antara para pengurus RT dan RW dan serta masyarakat
dengan para PKL tersebut. Itu yang menjadi kendala di kami kaitan dengan bidang kewilayahan. Bidang kemasyarakatan. Banyaknya keluhan dari masyarakat tentang kenyamanan mengenai keamanan ketertiban di lingkungannya, terutama di daerah yang rawan pencurian. Hal tersebut diakibatkan karena masih sering terjadinya kejadian pencurian kendaraan roda 2, pecah kaca mobil, dan tindak pidana lainnya. Permasalahan sampah, nah ini yang paling krusial ini. Ini merupakan bom waktu bagi pemerintah Bandung karena Kota Bandung tidak mempunyai tempat pembuangan akhir. Sehingga permasalahan sampah harus bisa diselesaikan di tingkat kelurahan. Program, strategi, dan inovasi. Nah, ini satu, peningkatan kapasitas masyarakat melalui smart birokrasi kelurahan. Yang kedua, peningkatan kapasitas masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan Smart People. 3, pengukuran tingkat pelayanan berbasis teknologi informasi. 4, kampung pemberdayaan. 5, akselerasi PPPK dan bantuan kelurahan. Ini program inovasi kelurahan Permenpan RB ya, landasannya nomor 30 tahun 2014. Bidang pemerintahan. Nah, ini terobosan kita di bidang pemerintahan. Kita punya website Kelurahan Cijagra dengan pemanfaatannya sebagai media informasi, media interaksi dengan masyarakat, menjadi tolok ukur bagaimana aktif tidaknya kegiatan pemerintahan. 4, kebanggaan bagi masyarakat yang merantau untuk info tentang daerahnya karena mereka dapat mengakses websitenya dari tempat perantauan. 5, agar masyarakat mengenal pemimpin dan kinerjanya. Yang keenam, tempat masyarakat menyampaikan informasi. 7, warga dapat informasi terpercaya karena website dikelola langsung dari kantor pemerintahannya. Kita juga terobosan di bidang pemerintahan ada Siloka, sistem informasi layanan online kewilayahan. Sistem informasi layanan online kewilayahan itu aplikasi yang dibuat untuk memudahkan warga dalam hal pelayanan publik di kewilayahan, khususnya Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong. Aplikasi ini bisa langsung diakses melalui handphone Android dengan mengisi form berbagai jenis pelayanan yang ada di Kelurahan Cijagra. Ini standar pelayanan Kelurahan Cijagra dengan kita punya sarana gedung kantor, aula pertemuan, media pelayanan elektronik berbasis teknologi, ruang pelayanan satu pintu, gerobak baca, akses Wi-Fi kita dengan ditunjang kendaraan operasional 1 unit kendaraan roda 4, 2 unit kendaraan roda 3, nah itu yang buat ini Triseda ini, 2 unit motor Pentaris dan 1 unit sepeda. Kondisi kantor kelurahan sebelum revitalisasi. Ini seperti ini Pak. Ini sebelum kita revitalisasi masih terkesan ya seperti ini Pak, yang digambar ini. Setelah kita revitalisasi kantor kelurahan ini sekarang sudah berubah. Nah, seperti yang ada di layar, ini kita sudah merevitalisasi kantor. Kondisi sekarang seperti ini Pak, Bu. Nah, ini di dalam kantornya kita juga sudah dibikin senyaman mungkin. Tamannya masih pesan, sekarang sudah ditata. Ini juga berikut ruang kerja kita.
Ini sumber dananya. Sumber dana kita dari APBN berdasarkan Permendagri 130 tahun 130 tahun 2018, APBD, nah ini PPPK berdasarkan Perwal 107 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Perwal 281 tentang pelaksanaan PPPK. Yang keempat CSR dan PP 47 2018 pasal 4 ayat 1 tentang tanggung jawab sosial lingkungan atau JSL. Yang kelima dari swadaya masyarakat. Inilah profil dan kelurahan Scale tahun 2017-2018. Hasil analisa kelurahan kita di kategori kelurahan swasembada. Ini terbosan dalam pelayanan kepada masyarakat melalui sistem pelayanan cepat sifat di Balai RW 04. Di satu RW itu ada terobosan Pak di RW 4 Kelurahan Cijagra itu. Pengurus RW beserta perangkatnya itu seperti ASN kita Pak. Nah, jadi mereka itu berkantor di Balai RW secara bergantian. Mereka itu masuk dari pukul 8 sampai pukul 14. Nah itu melayani mereka itu warganya. Semua jenis pelayanan di RW 4 itu dikonsentrasikan di Balai RW 4. Jadi ini mengurangi yang namanya pemandu berkas atau percaloan permohonan administrasi kependudukan atau pelayanan lainnya. Nah, ini semua sudah dikonsentrasikan di Balai RW 4 ini untuk warganya. Yang kewilayahan, nah ini peta batas wilayah Kelurahan Cijagra. Nanti kita bisa kalau memang ini ya nanti bisa di. Ini dengan bagian selatan kita berbatasan Kelurahan Batu Dumlang, bagian utaranya Kelurahan Turangga, timur juga Turangga, baratnya Pasir Luyu. Luas wilayah kita 102 hektar, terdiri dari 7 RW dan 51 RT. Ini jumlah penduduk kita 10.469 jiwa dengan jumlah KK 2.668 KK per UNPI. Nah, terobosan inovasi tentang PKL. Ini bisa dilihat dari gambar yang kami tayangkan itu sebelum ditata dan ini sesudah ditata. Ini kaitan dengan relokasi PKL. Ini juga sama Pak, ini di Suryalaya di Taman Regol. Ini juga sebelum ditata itu PKL itu terkesan kumuh. Nah sekarang setelah ditata masih penyeragaman, artinya kelihatannya tidak ada roda berderet seperti sebelum ditata. Ini terobosan PKL dengan pihak vendor atau sponsor, tapi ini juga masih dalam proses Pak, belum kita laksanakan. Ini masih dalam proses sekarang ini. Tapi set plan-nya sudah kita tata seperti pada layar ini. Ini jenis produk unggulan Kelurahan Cijagra. Nah ini ada tas kain hasil UMKM di RW 7 Kelurahan Cijagra. Kerajinan souvenir dari bahan clay hasil UMKM RW 7 juga. Roti puka. Nah ini puka. Hasil UMKM RW 7 Kelurahan Cijagra. Nama ya. Roti puka hasil UMKM. Jenis produk unggulan Kelurahan Cijagra.
Nah, ini ekonomi kreatif yang dijalankan oleh warga Cicagra, usaha untuk membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja yang diolah dan dikumpulkan menjadi makanan khas Cicagra. Nah, ini dari berbagai RW itu UMKM-nya dikumpulkan menjadi makanan khas Cicagra atau makaci, makanan khas Cicagra. Ini juga kaitan dengan membuka lapangan kerja itu, mereka bisa mendistribusikan atau menawarkan secara online ya. Ini bisa menawarkan secara online hasil-hasil makanan-makanan khas Cicagra dan kemasyarakatan. Ini inovasi pengolahan sampah biodigester. Nah, ini biodigester adalah suatu sistem yang mempercepat pembusukan bahan organik terbentuk biogas dan senyawa-senyawa lain yang dihasilkan memenuhi pembusukan anaerob. Biogas tersebut dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Nah, ini gasnya kita bisa dimanfaatkan untuk memasak, Pak. Nanti kita sambil interaksi lah nanti untuk detailnya, maka Bapak nanti silakan menanyakan ke kami. Ini presentasi saja. Ini contoh-contoh untuk pemanfaatan biogas ya dari biogas tersebut. Ini lokasinya di RW 7. Nah, nanti kita sambil tanya jawab. Ini sistem pengamanan elektronik terintegrasi atau portal otomatis dan CCTV. Ini di bidang keamanan, Pak. Kita sudah menggunakan sistem pengamanan elektronik di komplek-komplek itu dan dilengkapi dengan CCTV-nya, Pak. Ini untuk dari sisi keamanan. Itulah bisa yang saya sampaikan. Bangga kalau lebih jelasnya kita langsung saja berinteraksi dan tanya jawab. Bangga, Pak, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Lurah atas penyampaiannya. Dimohon teman-teman bila ada pertanyaan dapat disampaikan ke Pak Lurah.